Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Ali. Ya, tentunya di pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bahasan kita hari ini adalah tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Oke. Zakat menurut bahasa adalah bersih, suci, atau bertambah. Sedangkan menurut istilah, zakat itu artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama ada orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Seperti kalau kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu gelandangan mungkin ya. Gelandangan atau orang yang dia tidak punya tempat tinggal bahkan. Ya. Terus kemudian juga tidak punya pekerjaan. Ya. Banyak kita temui itu. Kemudian yang kedua ada orang miskin. Ini juga banyak di lingkungan sekitar kita bisa kita dapatkan. Siapa itu orang miskin? Orang yang tidak mempunyai harta. Orang yang mempunyai harta atau penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau kita lihat tetangga kita ada yang dia setiap hari bekerja, setiap hari, tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Hanya bisa cukup untuk beli makan, selebihnya tidak ada. Yang ketiga ada amil zakat, yaitu panitia atau pengurus zakat yang mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Oke, kalau bentukan dari pemerintah itu ada namanya Basnas, ya, Badan Amil Zakat Nasional. Ya, kemudian kalau di lingkungan lebih kecil lagi di daerah rumah kita itu biasanya di masjid, takmir masjidnya, atau di musola guru musola yang ada di sekitar kita itu berhak menerima zakat dan dia termasuk dari amil zakat. Kemudian berikutnya ada mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan imannya masih lemah, baru belajar Islam. Oke, tidak seperti kita yang mungkin belajarnya sudah mulai dari kecil karena papa mama memang beragama Islam. Oke. Baik, kemudian siapa lagi golongan yang berhak menerima zakat? Yaitu riqab. Artinya apa? Hamba sahaya. Ini sudah tidak ada zaman sekarang. Ya. Zamannya Rasul, zamannya para sahabat, zamannya para rasul dulu. Itu ada namanya hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah budak ya. Budak artinya bukan pembantu ya. Kalau sekarang kan pembantu ya. Bukan pembantu. Kalau pembantu kan digaji. Budak itu dibeli. Setelah dibeli maka dia bebas untuk dipekerjakan apapun. Kemudian tidak digaji lagi karena sudah dibeli. Itu zamannya Rasul, zamannya pada waktu zamannya masih zaman jahiliyah waktu itu. Ya, sebelum Islam menyebar luas, ada yang namanya perbudakan. Nah, orang-orang yang seperti itu berhak menerima zakat. Namun sekarang yang termasuk ke dalam riqab itu sudah tidak ada, karena tidak ada yang
menjadi budak, dan perbudakan itu dilarang. Kemudian yang berikutnya ada gharim. Siapa itu gharim? Orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang itu berhak menerima zakat. Ya, orang yang punya hutang, banyak hutangnya, sehingga apa? Sehingga dia sedih, kesusahan karena hutangnya begitu banyak. Nah, orang yang seperti ini berhak menerima zakat. Berikutnya yang ketujuh ada fisabilillah. Siapa dia? Orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Ya, contohnya siapa? Ya ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang pekerjaannya memang selalu berdakwah, menyebarkan ajaran Islam. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Yaitu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik. Contoh, sedang bepergian menuju sebuah tempat untuk menghadiri majelis ilmu misalnya. Di tengah perjalanan dia kehabisan makan, maka dia berhak menerima zakat. Oke. Itu untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian adapun pembagian zakat di sini. Pembagian zakat itu yang pertama zakat fitrah. Ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Zakat fitrah ini adanya di bulan Ramadan. Berupa apa? Berupa makanan pokok. Apa saja makanan pokok itu? Yang umum di Indonesia itu adalah beras. Kalau memang dia di lingkungannya tidak makan beras misalnya, tidak makan makanan yang berasal dari beras, contohnya makan jagung, maka zakatnya berupa jagung. Kalau tidak makan jagung, di lingkungannya mayoritas makan gandum misalnya, maka zakatnya berupa gandum. Intinya zakat fitrah itu adalah makanan pokok sehari-hari, ya, yang umum dan banyak kita temui. Makanan pokok kita adalah beras. Oke. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal itu disebut juga dengan zakat harta. Zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta. Berupa apa? Berupa emas, ya. Berupa harta-harta yang berkembang nilainya. Oke. Kemudian manfaat dari zakat ini yang pertama, meringankan beban orang lain karena mendapat bantuan berupa zakat. Yang kedua, membersihkan harta dan jiwa, karena arti dari zakat itu adalah bersih. Kemudian yang ketiga, mendidik diri agar menjadi orang yang pemurah dan penolong. Oke, mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang suka menolong, membantu orang lain yang kesusahan. Yang keempat, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Ya, karena apa? Penolong, pemurah itu merupakan sifat-sifat terpuji. Yang berikutnya yang kelima yaitu bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Allah memberikan banyak sekali nikmat, maka sebagai orang Islam cara mensyukurinya dengan cara salah satunya adalah mengeluarkan zakat. Yang keenam, mengasah sikap peduli terhadap sesama. Dengan zakat itu akan semakin menumbuhkan rasa peduli kita terhadap sesama. Yang ketujuh, terciptanya hubungan kasih sayang antar orang mampu dan orang yang tidak mampu. Akan tersambung silaturahmi itu dari orang yang kaya dengan orang yang tidak kaya. Karena apa? Karena saling berbagi, dalam hal ini saling memberi. Zakat itu berbagi. Oke. Kemudian berikutnya, selain zakat tadi, kita juga diajarkan untuk berinfak. Apa itu infak? Mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi banyak orang. Ya,
bagi banyak orang, itu infak. Seperti siapa? Seperti fakir miskin, ya, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang lain yang membutuhkan. Itu infak secara garis besarnya. Berikutnya ada sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako, artinya benar. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seorang atau lembaga. Sedekah itu tidak harus berupa uang. Sedekah itu bisa berupa tenaga. Sedekah itu bisa berupa pikiran. Jadi orang bersedekah itu tidak harus bawa uang banyak, enggak. Bisa dengan menggunakan makanan boleh, bisa menggunakan tenaga, sedekah tenaga namanya. Jadi itu sedekah. Kemudian selain sedekah ada hadiah. Nah, hadiah ini yang kemudian harus kita berhati-hati dalam memberikannya. Hadiah itu apa sih? Pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Hadiah bisa diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Bentuk hadiah bisa berupa apapun, tidak harus berbentuk barang. Cuman kemudian ada hadiah yang itu bukan hadiah sih, lebih kepada bentuknya seperti hadiah, tapi ternyata penyampaiannya dalam realitanya itu bukan hadiah, tapi bisa berupa ada maksud di belakang itu. Maka kalau sudah ada maksud di belakang dari hadiah itu bukan lagi hadiah. Maksud apa? Maksudnya di sini yang Mr. Ali maksud di sini adalah maksudnya adalah contoh ya, memberi hadiah karena ingin dirinya diangkat jabatannya. Itu bukan hadiah lagi. Itu lebih kepada apa? Lebih kepada suap, bukan lebih kepada hadiah. Jadi perlu diingat, hadiah yang dimaksud di sini adalah hadiah yang diberikan secara cuma-cuma. Karena apa? Mungkin karena berprestasi. Ya, lembaganya mungkin karena baik sehingga diberi hadiah. Ya, berupa apapun. Ya. Tapi kalau hadiah sudah diembel-embeli dengan maksud atau ingin naik jabatan, ingin lebih disayang sama miss dan misternya, itu bukan lagi hadiah, tapi itu menjadi sebuah suap nantinya. Ya, berhati-hati kalau kita mau memberikan hadiah, pastikan niatannya tidak ada maksud lain di belakang hadiah itu. Gitu ya. Oke. Itu mungkin dari Mr. Ali. Kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah ini? Yang pertama, mengikis sifat kikir. Dengan berzakat, berinfak, sedekah, dan hadiah, maka lambat laun sifat kikir, pelit itu akan hilang dengan sendirinya. Beruntung kita sebagai umat Islam itu ada zakat. Paling tidak kita memberi sesuatu, berbagi dengan orang lain 1 tahun sekali. Mau ditambah dengan cara berinfak, pingin lagi ditambah dengan cara bersedekah. Ya. Semakin ke belakang dengan cara memberi hadiah, maka sifat kikir itu akan hilang dari diri kita. Kemudian melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan dan empati. Itu salah satu hikmahnya. Berikutnya adalah mengasah sikap peduli terhadap sesama, menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta supaya bisa membantu orang lain. Semakin kaya, semakin dermawan. Semakin kaya, semakin senang berbagi. Menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan antara umat. Jadi itu hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Itu mungkin yang bisa Mr. Ali sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan Mr. Ali bisa menjawabnya dengan baik. Oke, kita akhiri pertemuan ini dengan doa akhir majelis.
Mudah-mudahan sedikit yang Mr. Ali sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.